Halo sobat rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Di video ini admin akan melanjutkan menghibur kalian semua melanjutkan membacakan novel yang sangat luar biasa, cerita yang sangat menarik dan sangat pantas untuk diikuti sampai akhir. Pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Di channel sebelumnya adalah di part sebelumnya adalah part ke-40, yaitu Yi Chen sedang mengumpulkan beberapa keluarga kaya untuk membagi-bagikan obat yang telah diraciknya di sebuah restoran mewah dari Hongwu, pemilik restoran tersebut. Oke. Nah, kita lanjutkan di part ke-31 ini. Mereka sedang berada di sebuah ruangan dan membicarakan berbagai hal, ya. Di sini seorang ilmu pengobatan dari berbagai keturunan yang sangat luar biasa juga menghadiri untuk mendapatkan satu butir obat atau beberapa butir obat yang akan diberikan yang telah diracik oleh Yi Chen. Oke, kita lanjutkan di part ke-41 ini ya. Nah, jadi mari kita lanjutkan, yaitu karena ilmu pengobatan Yi Chen sangat hebat, bahkan ilmu pengobatan dari leluhurnya sendiri itu dari ini ya, si tabib itu ya mengatakan seperti ya. Yi Chen memahaminya lebih dalam kepada dirinya sendiri. Jika lain kali Chen Xiaojiao masih punya kesempatan untuk melayani di samping Yi Chen, maka tidak akan melewatkan kesempatan untuk belajar. Jadi harapan si kakek ya kepada seorang cucunya yang memiliki kemampuan teknik pengobatan yang luar biasa juga, menginginkan cucunya itu duduk di samping Yi Chen. Tapi kali ini tidak berkesempatan untuk bisa duduk di samping Yi Chen dan melayani Yi Chen, ya. Ini juga merupakan salah satu tujuan dia membawa Chen Xiaojiao untuk ikut dalam jamuan. Tentu saja tujuan lainnya adalah untuk meminta obat dari Yi Chen. Dia sudah tersiksa oleh lukanya selama setengah hidupnya. Sekarang akhirnya punya kesempatan untuk mengobatinya langsung ke sumbernya. Berpikir sampai di sini, si Tiangqi melemparkan tatapan penuh makna kepada Chen Xianjiao, menyuruhnya untuk mencari kesempatan agar mendekatkan diri pada Yi Chen. Chen Xianjiao tidak tahu akan pemikiran kakeknya. Kedua pipinya seketika itu langsung tampak merah merona. Wajahnya merasa malu dan panas. Chen Xiaojiao bergegas menundukkan kepalanya, namun hatinya malah merasakan gejolak. Seringkali dia mengangkat kepalanya untuk menatap Yi Chen. Jemarinya disatukan dengan sedikit ragu-ragu. Master Yi merupakan dokter terhebat yang pernah ditemuinya, entah itu dari segi moral ataupun tampang, semuanya termasuk tinggi. Tidak berlebihan jika dideskripsikan dengan kata langka di dunia. Hanya saja di dalam hatinya dia juga harus jelas, dia tidak pantas bersanding dengan Master Yi. Selain Chen Xiaojiao, Qin Oksu dan Song Wanting juga menatap Yi Chen dengan tatapan yang berbeda. Mata indah mereka tidak pernah bergeser dari Yi Chen sedikit pun. Yi Chen sama sekali tidak memperhatikan tatapan dari ketiga wanita itu. Dia melihat semua orang dan tersenyum sejenak lalu mengangkat gelasnya dan berkata,
Semuanya aku di kota Jinling bisa mengenal kalian semuanya juga merupakan sebuah jodoh. Hari ini aku mengadakan jamuan juga karena ingin lebih banyak berinteraksi dengan semuanya. Kelak di kota Jinling akan ada banyak yang memerlukan bantuan dari kalian semua. Baru saja tangannya bergerak, sekelompok orang memenuhi meja juga kemudian mengangkat gelas mereka seolah takut ketinggalan. Song Ting bergegas mengatakan pada Yi Chen, Master Yi terlalu segan. Jika ada masalah apapun, Anda perintahkan saja. Ini sudah seharusnya kami lakukan. Si Tiangqi juga ikut berbicara. Ilmu pengobatan Master Yi sangat terkenal. Teknik pengobatannya juga hebat. Saya juga salut pada Anda. Jika kelak Master Yi punya keperluan, meski seberbahaya apapun itu, saya juga tidak berani menolak. Yi Chen tersenyum tipis kemudian berkata, sudah cukup, semuanya diwakilkan oleh arak ini, semuanya mari bersulang. Master Yi bersulang. Semuanya mengangguk. Segelas arak bersama-sama kemudian mengangkat gelas arak dengan hormat. Mata mereka menatap Yi Chen namun tidak berani meletakkan gelasnya. Yi Chen saat ini terlebih dahulu meletakkan gelas araknya, selanjutnya mengeluarkan sebuah kotak dari dalam dekapannya. Semua orang segera menghentikan semua gerakan mereka, bahkan untuk bernapas juga menjadi lebih hati-hati. Sepasang mata mereka semuanya menatap kotak itu. Rasa antusias mereka bertambah berkali-kali lipat. Mereka tahu di dalam kotak ini terdapat obat ajaib yang mereka inginkan. Saat ini Yi Chen menatap semua orang lalu berkata dengan nada datar, di dalam ini adalah obat yang aku buat kali ini. Seperti dugaan, hati semua orang seketika itu menjadi sangat bersemangat. Semuanya datang kemari demi obat ini. Sekarang ini mereka tidak sadar ingin melihat kehebatan dari obat ini dengan mata mereka sendiri. Yi Chen membuka kotaknya menunjukkan 10 butir pil obat yang diletakkan di dalamnya lalu berkata dengan datar, semuanya obat yang kali ini aku buat dibandingkan obat kala itu khasiatnya lebih tinggi, setidaknya 10 kali lipat. 10 kali lipat? Semua orang sudah sangat antusias hingga kehilangan kata-kata. Awalnya sudah akan merasa sangat puas jika memiliki obat yang seperti kala itu. Tidak disangka obat ajaib kali ini malah lebih hebat 10 kali lipat dibandingkan yang kala itu. Saat ini Yi Chen kembali bersuara. Obatku ini tidak berani kukatakan bisa menghidupkan orang mati atau membuat orang menjadi hidup abadi, tapi obat ini juga punya khasiat menguatkan stamina tubuh, memperpanjang usia, juga mengobati segala jenis penyakit. Bahkan pada saat orang yang sudah diambang kematian, yang penting masih sisa satu hembusan napas setelah minum obatku ini bisa menyelamatkan nyawanya. Untuk hidup beberapa tahun ke depannya juga tidak akan ada masalah. Jadi setelah kalian mendapatkannya harus sangat berhati-hati lagi. Jika bukan karena kondisi yang terpaksa, jangan sampai mengkonsumsinya langsung dalam sekali. Semuanya orang sulit membendung rasa kaget mereka. Obat kali ini tidak disangka bisa sehebat ini. Pil obat yang ada di tangan Yi Chen hanya merupakan obat-obatan yang diracik dan buat mengikuti kitab 9 misteri, namun malah membuat semua orang terkesima hingga jantung mereka berdetak kencang. Sekelompok orang menatap pil obat yang jernih itu. Napas semua orang berubah menjadi terengah-engah. Dari semua orang yang ada, si Tiangqi yang usianya paling tua sebaliknya menjadi yang paling antusias. Bahkan sikap seorang dokter hebat yang tenang dalam segala situasi hampir tidak bisa dipertahankan lagi. Tubuhnya memiliki cedera lama yang parah selama ini tidak bisa diobati. Ini membuat setengah hidupnya merasa tersiksa dengan rasa sakit. Waktu itu
Setelah dirinya secara kebetulan mendapatkan obat yang diracik oleh Yi Chen, gejalanya sudah menjadi lebih ringan namun masih belum bisa mengobati sampai ke akarnya. Sekarang mendengar bahwa khasiat dari obat yang baru ini adalah 10 kali lipat dari obat sebelumnya. Rasa antusias si Tiangki sulit untuk dibendung. Bahkan dia merasa kali ini dirinya pasti bisa mengobati luka lama yang sudah menghantuinya selama setengah hidupnya ini. Jika obat ajaib dari Master Yi sungguh memiliki khasiat seperti ini, maka ini akan menjadi budi baik yang sangat besar. Sementara dalam sorot mata Song Wanting juga tampak sangat antusias. Meski Yi Chen sudah menyelamatkan nyawa kakeknya dengan menggunakan akupuntur, tapi tubuh kakeknya masih saja lemah. Jika ingin hidup dengan penuh energi dan panjang umur, maka juga harus mengandalkan obat ajaib dari Yi Chen. Oleh karena itu, tatapan matanya saat melihat obat ajaib itu tampak sangat berapi-api. Sementara melihat mata Yi Chen membuatnya semakin berapi-api. Mengenai Qin Geng, begitu berpikir bahwa dia bisa mendapatkan 2 butir obat ajaib, dia kemudian antusias hingga hampir berteriak. Yi Chen saat ini kembali berkata dengan datar, masalah sulit yang tidak dapat diatasi oleh ilmu kedokteran zaman sekarang, contohnya diabetes, gagal ginjal, dan penyakit parah lainnya. Setelah mengkonsumsi pil obat ini juga bisa diobati. Baru saja selesai berbicara, semua orang semakin terkesima. Beberapa penyakit yang dikatakan Yi Chen ini meski sangat sering ditemui, tetapi semuanya merupakan penyakit yang sulit diatasi oleh ilmu kedokteran sekarang. Jangankan tidak bisa diatasi dengan obat, bahkan ke luar negeri saja juga tidak bisa mengobatinya sampai ke akar-akarnya. Terutama diabetes yang dijuluki sebagai penyakit kanker yang tidak mematikan sama sekali, tidak ada obatnya untuk mengobatinya. Tapi di sini Yi Chen bisa mengobatinya hanya dengan sebutir obat. Ini benar merupakan keajaiban dalam dunia kedokteran. Orang-orang yang ada di sana tidak ada yang tidak terkesima dalam hati. Master Yi memang dokter hebat yang berjasa besar, pahlawan dunia yang sebenarnya. Dari dalam mata indah Qin Oksu berkelibat warna yang berbeda, wajahnya tampak merah merona seperti api yang membara. Dia pikir dalam hati, tokoh seperti Master Yi ini pasti memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Dia harus memanfaatkan kesempatan, tidak boleh melewatkannya. Tanpa bisa ditahan, Chen Xiaojiao juga melemparkan tatapan penuh rasa kagum pada Yi Chen. Kemampuan Yi Chen adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan seumur hidup ini. Jika bisa belajar sedikit teknik dari Yi Chen, maka ditakutkan akan cukup untuk berkiprah di dunia kedokteran. Saat ini Yi Chen bisa melihat rasa antusias dari semua orang yang memandang dengan penuh keinginan. Dia tersenyum tipis lalu berkata, "Baik, aku bagikan obat sebentar." Semuanya sejak awal sudah tidak sabar. Wajah mereka penuh dengan rasa antusias. Yi Chen bangkit berdiri, mengeluarkan sebutir pil obat dengan sebelah tangannya. Dia terlebih dahulu memberikannya pada si Tiangki yang usianya paling tua, lalu berkata dengan datar, "Tuan Si, ini milikmu." Seluruh tubuh si Tiangki bergetar seketika itu. Kedua lututnya berlutut di lantai dengan hormat, mengangkat sepasang tangannya sambil ke atas kepala. Kemudian berkata dengan sangat merendah, "Terima kasih atas obat pemberian Master Yi. Budi Master Yi begitu besar. Si Tiangki bersedia menjadi budak seumur hidup untuk membalas budi pada Master Yi." Yi Chen sedikit tersenyum. "Tuan Si Tiangki, kita termasuk berjodoh. Tidak perlu begitu sungkan." Selesai berbicara, dia meletakkan pil obat itu ke tangan si Tiangki. Si Tiangki terharu hingga meneteskan air mata begitu teringat sudah tersiksa oleh luka lamanya selama setengah hidupnya. Dia kemudian refleks membuka mulutnya dan ingin memakannya, ingin sepenuhnya terbebas dari kesengsaraan. Namun Yi Chen malah mencegahnya lalu berkata dengan datar, "Tuan Si Tiangki, obat ini efeknya terlalu kuat. Kamu hanya perlu mengkonsumsi setengah butir." Maka
sudah bisa mengobati penyakit lamamu. Sisa setengahnya lagi simpan baik-baik, kelak pasti akan sangat berguna. Hati si Tiangki merasa terguncang. Tidak disangka hanya butuh setengah butir lalu sudah bisa mengobati dirinya. Ini sungguh ajaib sekali. Berpikir sampai di sini, dia kemudian mengeluarkan silet yang dipakainya untuk memotong obat-obatan, lalu membagi pil itu menjadi 2 bagian, kemudian membuka mulut dan menelannya. Semua orang menatapnya tanpa berpaling, berharap bisa melihat terjadinya keajaiban. Sementara beberapa menit kemudian setelah si Tiangki mengkonsumsi obat itu, rona wajahnya menjadi merah seketika, kulit di tubuhnya juga menjadi merah seketika, juga mengeluarkan keringat dalam jumlah banyak. Si Tiangki merasa dalam tubuhnya seperti ada sebuah aliran hangat ajaib yang sedang menjelajahi tubuhnya. Tubuhnya sendiri seperti tanah gersang yang sudah kering sangat lama, yang penuh dengan retakan. Sementara aliran hangat ini seperti air hangat dan air bersih dengan cepat memenuhi retakan dari tanah gersang, merawat seluruh tanah itu. Dia merasakan luka lama yang tidak kunjung sembuh itu tidak disangka mulai terobati dengan cepat. Dia tidak bisa menahan diri dan membuka lebar matanya, mengeluarkan ekspresi tidak percaya. Master Yi, ini sungguh ajaib sekali. Penyakit lama yang sudah menyulitkanku selama puluhan tahun tidak disangka hanya dalam beberapa menit sudah sembuh sepenuhnya. Si Tiangki tampak berkaca-kaca, air mata sebesar biji kacang langsung saja mengalir turun melewati pipinya. Selama bertahun-tahun dia tersiksa oleh penyakit lamanya hingga hampir mati. Tidak hanya tidak mampu mengobati dan menyelamatkan orang lain, bahkan nyawanya berada dalam bahaya setiap saat. Hari-harinya dilalui dengan sangat sengsara. Namun sekarang setelah pil obat dari Yichen langsung mengobati lukanya dengan tuntas, ini benar-benar bisa dikatakan kemampuan yang sangat tinggi. Tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Pluk! Si Tiangki berlutut sekali lagi, berkata dengan bercucuran air mata, Master Yi, Anda adalah penyelamat saya, si Tiangki. Jika Anda tidak keberatan, kelak saya, si Tiangki, bersedia memperlakukan Anda sebagai kakak senior. Telah merasakan rasa sakit yang tersiksa, lalu dalam sehari saja pulih seperti semula. Orang-orang biasa tidak akan bisa merasakan rasa antusias yang dirasakannya. Semua orang yang menyaksikan si Tiangki pulih seperti itu semakin merasa kagum terhadap obat ajaib yang diracik oleh Master Yi. Hanya sebuah pil obat saja nilainya bukan hanya sangat tinggi, saat nanti mendapatkannya juga tidak akan dijual seberapapun harganya. Yichen menatap si Tiangki, memapahnya berdiri dengan sebelah tangan lalu berkata, Tuan Si, niatmu sudah aku terima, tapi bagaimanapun kamu sudah senior. Kelak jangan selalu saja memberi hormat padaku. Si Tiangki bergegas mengatakan, bagaimana bisa begitu, Master Yi adalah orang yang berbudi pada saya. Yichen melihat sifatnya yang sangat keras kepala kemudian tidak lagi banyak berbicara. Dia beralih menatap ke arah Song Wanting lalu mengeluarkan sebutir obat mengatakan, Nona Song, obat ini untuk Tuan Song. Song Wanting bergegas bertindak seperti si Tiangki tadi, berlutut di depan Yichen, mengangkat sepasang tangannya sampai melewati kepala. Terima kasih Tuan Yi, menghadiahkan obat. Budi baik dan budi besar Anda tidak akan dilupakan oleh keluarga Song. Yichen mengangguk dan tersenyum tanpa suara, mengeluarkan 2 butir pil obat lalu menyembunyikan sebutir pil obat di dalam lengan bajunya. Pil obat yang lain diletakkan dalam tangan Song Wanting. Setelah Song Wanting mendapatkan obatnya, hatinya sangat antusias. Baru saja hendak menutup telapak tangannya untuk menyimpan obat itu dengan baik, saat ini dia merasa di telapak tangannya ada sebuah benda bulat yang muncul. Hatinya seperti berhenti sejenak. Kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Yichen. Kemudian tampak Yichen
menatap diri sendiri dengan wajah penuh senyum, juga mengedipkan mata kanannya dengan ringan. Seketika itu dia mengerti apa yang dimaksud Yi Chen. Ini berarti Yi Chen memberikannya satu butir lebih lagi, lalu menyuruhnya untuk tidak mengumbarnya. Song Wanting merasa sangat antusias dan sangat terharu. Mimpi pun dia tidak berani memikirkan. Yi Chen tidak disangka akan memberinya 2 butir obat. Ditambah lagi, butir kedua diberikan secara diam-diam. Bukankah ini berarti butir kedua bukan diberikan untuk kakek, melainkan pemberian Yi Chen untuk dirinya? Bagi Yi Chen, memberikan Song Wanting sebutir lebih obat sungguh tidak masalah. Namun bagi Song Wanting itu malah menjadi satu hal yang luar biasa maknanya. Saat ini di dalam hatinya rasa harunya terhadap Yi Chen sudah meluap-luap, bahkan rasanya seperti seorang anak gadis kecil yang dilindungi dan dijaga oleh seorang pria dewasa. Dalam sorot matanya yang tampak sedikit berhalusinasi, Yi Chen berjalan ke depan Wang Jenggang dan kemudian mengeluarkan sebutir pil obat. Presiden Wang, yang satu ini untukmu. Seluruh tubuh Presiden Wang bergetar, segera berlutut di atas lantai, mengikuti orang lain menunggu dengan hormat. Yi Chen meletakkan obat itu di tangannya. Wang Jenggang kemudian membuka mulut dan berkata, "Terima kasih atas hadiah obat dari Master Yi. Kelak Wang Jenggang akan mendengarkan semua perintah Anda." Melihat tindakan Wang Jenggang yang berlutut di atas lantai dengan penuh hormat, Yi Chen kemudian berkata, "Presiden Wang, putramu dan keponakanmu saat itu pernah membuatku marah. Jika bukan karena kamu yang pintar menjaga sikap, mereka berdua mungkin sejak awal sudah meninggalkan dunia ini." Jantung Wang Jenggang seperti berhenti berdetak sejenak, kemudian dengan panik bersujud dan mengatakan, "Terima kasih atas kemurahan hati Master Yi." Yi Chen mengiyakan sejenak lalu berkata, "Beritahu anak muda dalam keluarga kalian kelak harus belajar rendah hati." Wang Jenggang bergegas mengangguk, "Master Yi, tenang saja, aku pasti akan memperingatkan mereka." Yi Chen berkata dengan datar, "Simpan obatnya baik-baik, kelak mungkin bisa menyelamatkan nyawamu." Baru saja Wang Jenggang mendapatkan obat ajaib, dia langsung bersemangat hingga wajahnya tampak merah merona. "Master Yi, jika kelak membutuhkan bantuan dari keluarga Wang, silahkan perintahkan saja." Selanjutnya adalah Qin Geng. Yi Chen sudah berjanji pada Qin Oksu akan memberikan 2 butir obat pada keluarganya. Jadi Yi Chen memberikan 1 butir kepada Qin Geng, lalu kemudian memberikan sebutir lagi pada Qin Oksu. Kedua ayah dan anak itu bersama-sama berlutut di atas lantai, tampak sangat menghormati. Qin Geng ikut memperjelas sikapnya lalu berkata, "Sejak hari ini keluarga Qin juga akan mengikuti perintah Master Yi." Yi Chen sedikit tersenyum lalu mengangguk dengan puas. Sekarang ini obat yang harus diberikan semua sudah diberikan, namun setelah berpikir sejenak, dia kemudian berseru dengan suara keras, "Huang Wu, kamu masuk." Tuan Huang Wu yang sedari tadi berjaga di luar pintu ruangan VIP bergegas masuk ke dalam. "Tuan Yi, apa yang ingin Anda perintahkan?" Sambil berbicara, Huang Wu menatap Yi Chen dengan tatapan penuh rasa hormat, lalu memberi salam hormat dengan kedua tangannya. Yi Chen mengangguk pelan, lalu tersenyum dan berkata, "Kita juga sudah lama saling kenal. Kamu serius dalam melakukan tugas, juga rajin dalam melakukan sesuatu. Pil obat yang diracik hari ini juga aku persiapkan 1 butir untukmu." Begitu mendengar perkataan ini, Tuan Hong Wu seketika itu menjadi tertegun. Kaki dan tangannya terasa panas, otaknya seperti ingin meledak. Sedari tadi dia terus-menerus berjaga di ruangan VIP, tentu saja mendengar perkataan Yi Chen yang ada di dalam ruangan, serta mengetahui perihal si Tiangqis setelah mengkonsumsi obat itu. Sejak tadi dia sudah merasa iri dalam hati. Hanya saja dia tahu jelas seorang berandalan seperti dia bagaimanapun tidak pantas diikut sertakan. Bagaimana mungkin punya kualifikasi untuk mendapatkan hadiah obat dari Master Yi?
Namun saat ini juga dia yang tidak mendengar bahwa Ye Chen ingin memberikan obat ajaib ini pada dirinya. Tanpa ragu-ragu sedikit pun dia langsung berlutut di atas lantai. Tuan Yi, saya Hou adalah orang yang kasar, tidak pandai berkata manis. Kelak nyawaku ini jadi milik Anda. Meski Anda menyuruh saya untuk mengarungi lautan api sekalipun, jika saya berani mengerutkan alis, maka biarkan saya tersambar petir. Tuan Hongwu merasa terharu di dalam hati hingga tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia berlutut di atas lantai menerima pil obat dari tangan Yi Chen. Dengan penuh hormat, dia sangat antusias seolah sedang menghadapi barang berharga yang sudah punah. Yi Chen mengibas-ngibas tangannya lalu berkata, "Sudah cukup, kelak bantu aku melakukan tugas dengan baik. Aku tidak akan melupakan jasamu." Tuan Hongwu mengatakan dengan tegas, "Hongwu pasti tidak akan mengecewakan Anda." Semua orang melihat Yi Chen tanpa disangka memberikan sebutir obat kepada Tuan Hongwu. Merasa sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Meski Tuan Hongwu cukup terkenal dan disegani di kota Jinling, namun bagi mereka itu tidak termasuk apa-apa. Namun setelah toko kecil seperti ini menjadi bawahannya Master Yi tidak disangka menghadiahkan obat ajaib padanya tanpa pelit. Ini Master Yi memperlakukan orangnya sendiri benar-benar sangat royal dan bermurah hati. Dia berlutut di atas lantai di ambang pintu ruang VIP berjalan menuju ke depan Yi Chen dengan menggunakan sepasang lututnya. Hatinya merasa tersentuh, air mata mengalir deras di wajahnya. Tuan Yi, sungguh tidak menyangka di dalam hati Anda masih menganggap saya Hongwu. Sungguh berterima kasih sekali dari dalam hati. Yi Chen tersenyum tipis lalu berkata, "Hongwu, aku Yi Chen punya aturan dalam bersikap di dunia ini. Yang aku lihat adalah moral dari seseorang, bukan status seseorang. Kamu ingat temanku yang bernama Wang Daokun itu? Jika dilihat dari segi kedudukan, dia tidak bisa dibandingkan sedikit pun denganmu. Dari segi kemampuan, lebih tidak bisa dibandingkan lagi dengan bawahanmu. Kala itu saat dia dijebak dan dicelakai oleh orang jahat, saat dia berbaring di rumah sakit, dia bahkan tidak punya kemampuan untuk bunuh diri. Tapi kenapa aku tetap saja ingin membantunya, menyelamatkannya juga menjaganya? Karena dia adalah temanku. Meski adalah tokoh sekecil apapun dirinya, aku juga tidak akan membiarkannya begitu saja dan tidak menghiraukannya." Hati Tuan Hongwu bergetar, tidak bisa menahan diri menangis karena merasa terharu. Dia bersujud sambil menahan tangisannya lalu berkata, "Tuan Yi, Hongwu kelak pasti akan mengorbankan diri demi Anda." Yi Chen memberikan obat kepadanya lalu berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka harus memahami sebuah aturan. Dengan kemampuanku tidak perlu hingga menyuruhmu mengorbankan diri. Kamu hanya perlu dengan baik melakukan tugas untukku. Aku pasti akan menjamin kamu bisa hidup nyaman dan mewah seumur hidup." Perkataan ini bukan merupakan omong kosong dari Yi Chen. Dari segi kekayaan, dia memiliki segalanya. Uang kontan sebesar puluhan miliar yuan, usaha senilai ratusan miliar, itu sudah cukup menjadi kekayaan yang tiada habisnya. Dari segi kemampuan, dia punya kitab 9 misteri yang menyertainya. Kemampuannya luar biasa. Jadi, asalkan Hongwu ikut dengannya secara baik-baik, dia tentu saja tidak akan merugikan Hongwu. Sementara perkataan Yi Chen ini juga membuat semua orang yang ada di sana semakin lagi merasa salut dan hormat dari dalam hati kepada Yi Chen. Juga membuat semua orang yang ada di sana di lubuk hati terdalam mereka juga bertekad untuk mengikuti Yi Chen, mengabdi pada Yi Chen seumur hidup. Saat ini Wang Jenggang mengeluarkan kunci pintar berbentuk gelang yang bisa dikenakan, lalu berkata pada Yi Chen, "Master Yi,
Ini adalah kunci pintar berbentuk gelang dari mobil balap Bugatti Veyron edisi khusus Hermes. Mobil ini terlebih dulu aku pesan dari pameran mobil internasional kota Jinling. Besok pameran mobil akan resmi dibuka. Anda boleh pergi mengambil mobilnya. Bugatti Veyron yang luar biasa saja. Harga jualnya berkisar 26 juta yuan, sementara edisi khusus Hermes harga jualnya di atas 40 juta yuan. Belum sempat Jichen bersuara, Qin Gang juga sudah tergesa-gesa mengeluarkan sebuah kunci pintar berbentuk gelang, lalu berkata dengan terburu-buru, "Sungguh kebetulan Master Yi, saya juga sudah memesan sebuah mobil balap di pameran untuk Anda. Hanya saja yang saya pesan adalah 177 Aston Martin edisi terbatas." 177 Aston Martin edisi terbatas, harga jualnya juga berkisar 40 juta yuan. Sungguh tidak menduga kedua orang ini malah memikirkan hal yang sama. Wang Jinggang menatap Qin Gang dengan marah. Dia membuka mulutnya dan berbicara, "Tuan Qin, kenapa kamu sama denganku memberikan mobil balap pada Master Yi? Apakah sengaja meniruku?" Qin Gang berkata dengan tegas, "Mana mungkin aku menirumu. Aku hanya merasa Master Yi seharusnya mengemudikan mobil balap terbaik. Jadi baru kemudian sengaja pergi memesan Aston Martin itu." Si Tiangqi yang ada di samping dan melihat kedua orang ini berlomba-lomba memberikan hadiah mewah juga terburu-buru mengeluarkan sebuah kotak hadiah kayu dari dalam sakunya. Setelah dibuka, di dalamnya merupakan sebuah gelas arak yang terbuat dari porselin berwarna yang sangat indah. Dia berkata pada Jichen, "Master Yi, segelas arak dengan glasir Polychron ini adalah peninggalan dari dinasti Ming. Juga merupakan barang antik yang paling aku sukai selama hidupku. Hari ini sengaja aku berikan pada Master Yi. Semoga Master Yi bisa menyukainya." Melihat ketiga orang itu memberikan hadiah, Song Wanting yang mendapatkan 2 butir obat juga tidak mau kalah. Dia bergegas membalikkan badannya, menuliskan selembar kertas cek, lalu membawakannya ke depan Jichen dengan sepasang tangan. "Master Yi, ini adalah selembar cek senilai 100 juta yuan. Merupakan hadiah kecil dari Wanting. Mohon Anda terima." Oke guys, di part 41 ini sepertinya sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di part ke-42. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika kalian menyukai cerita ini, maka jangan lupa di like. Jika berkenan, silakan share ke teman kalian agar teman kalian juga mendapatkan cerita menarik ini. Oke, kita lanjutkan ke part 42.